Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih ada kemampuan untuk melangkahkan kedua kaki kita dan mengayunkan kedua tangan kita dalam rangka melaksanakan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada setiap orang yang mengaku dirinya beriman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, diganjar oleh Allah, dan pada gilirannya kita semuanya nanti dimasukkan di dalam Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di bagian akhirnya dari hadis itu berkaitan atau berisi masalah hati manusia ini, di mana di situ dinyatakan bahwa segumpal darah atau hati yang ada di dalam tubuh manusia itu apabila baik maka semuanya akan menjadi baik, dan apabila jelek atau rusak maka fasadat, rusaklah jasadu kullu, seluruh jasad itu tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wahiyal qalbu. Nah, dari akhir hadis itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata di dalam hati atau hati manusia itu bisa jadi sehat, bisa jadi sakit, itu hati. Nah, kemudian dalam pembahasan itu muncullah ciri-ciri hati yang sehat. Kemarin sudah kita bahas, salah satunya adalah selalu ingat kepada Allah, sebagaimana firman-Nya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sudah kita ambilkan contoh-contohnya juga, koreksi untuk hati kita sudah sehat ataupun belum. Yang kedua, semua amalan yang kita lakukan hanya karena Allah, mengacu pada firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, sudah kita bahas yang kemarin, dan untuk ngetes sudahkah semua yang kita amalkan itu sudah karena Allah atau belum. Kemudian yang ketiga, apabila masuk melakukan sholat, hilanglah kesedihan-kesedihan di luar sholat. Artinya tatkala hati yang sehat itu sedang melakukan sholat, dia sadar bahwa sholat itu sedang berbisik-bisik dengan Allah, yunaji rabbah.
berbisik-bisik dengan Allah. Bahkan tatkala kita membaca Al-Fatihah itu langsung dijawab oleh Allah setiap ayatnya. Mulai dari kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab Hamidani Abdi. Ar-Rahmanir Rahim, Isnai alayya abdi, hambaku telah menyanjung aku. Maliki yaumiddin, Allah menjawab Majjadani abdi, telah mengagungkan aku hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu pun dijawab oleh Allah. Inilah antara aku dan hambaku, wali abdi masalah, dan buat hambaku apa yang dia minta, dan seterusnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah menjawab, hadza li abdi wa li abdi masalah. Ini adalah untuk hambaku dan buat hambaku apa yang dia minta. Jawaban Allah seperti itu. Artinya sebelum kalimat jawaban itu Allah menyatakan bahwa sholat itu dibagi sebagian untuk Allah, sebagian untuk hambaku. Nah, yang jadi masalah pada saat kita melaksanakan sholat, hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin menghadirkan diri kita atau jiwa kita ini dalam suasana kita sedang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini perlu latihan terus, perlu kita latih, dan perlu benar-benar kita tingkatkan kesadaran kita bahwa sholat itu adalah dalam rangka kita sedang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang berat, sudah. Berat memang. Kadang-kadang sepintas keluar dari arena sholat, artinya dari situasi. Kita upayakan lagi kembali, keluar lagi dan lain sebagainya. Karena faktornya itu sangat banyak. Baik faktor yang ada di dalam intern jiwa seseorang itu maupun yang dari luar. Taruhlah kita yang dari luar, misalnya kita sedang sholat, kemudian terdengar suara dari luar masjid masuk di telinga kita, terganggu enggak? Roba sudah. Karena hati ini selalu bergerak terus bolak-balik begitu, sehingga sangat mudah untuk berubah atau terganggu. Yang dalam intern kita sama saja di dalam jiwa kita ini. Tatkala kita sholat, keluar, teringat hal yang lain. Bahkan tidak sedikit atau sering kita mendengar atau minimal pernah tatkala seseorang mencari sesuatu, entah kunci atau apa yang di rumah ketelisut, tatkala sholat teringat. Karena biasa terjadi begitu, akhirnya muncul ucapan atau omongan, nek mencari orang ketemu, sholat ora ketemu. Subhanallah. Jadi sholat fungsinya jadi untuk mencari barang sing ketelisut. Sudah bukan yunaji robbah lagi. Bukan sedang berbisik-bisik dengan Allah lagi. Itulah hati kita ternyata sangat mudah untuk berubah. Itulah ciri-ciri hati yang sehat untuk yang ketiga. Kemudian ciri yang keempat, ini kembali mengoreksi diri kita lagi ya. Jika luput dari wirid atau amal yang biasa dilakukan, dia merasa sedih.
Nah ini kira-kira hati kita bagaimana? Artinya tatkala kita sudah melakukan suatu kebiasaan, entah itu sholat malam, entah itu membaca Al-Quran yang rutin setiap hari, kemudian suatu saat terluput, artinya tidak terlaksanakan dengan berbagai macam sebab, itu ternyata terlampaui tidak melakukannya. Ini di dalam hati ini terasa ada sesuatu yang mengganjal atau sesuatu yang belum beres atau tidak. Taruhlah misalkan sholat malam, karena sesuatu tidur, kita bangun sudah tidak ada kesempatan untuk sholat malam. Kalau sudah terbiasa begitu ayuhan nas, misalnya sudah biasa melakukan tempat luput macam gitu, rasanya di dalam hati ini ada sesuatu yang kurang beres. Kalau sudah ada bekas atau ada muncul perasaan semacam itu, berarti hati kita sudah lebih baik daripada hati yang tatkala amal soleh yang biasa dia lakukan luput itu tadi, dia biasa-biasa saja. Nah, kemudian hati kita bagaimana? Biasa baca Al-Quran sehari 1 juz atau 1 halaman dan sebagainya rutin pada jam sekian. Kemudian ada suatu tidak melakukannya. Di dalam hati ini ada sesuatu perasaan yang istilah gelo atau bagaimana, atau itu hal yang biasa saja. Nah, mestinya buat orang yang beriman, amalan yang biasa dilakukan, yang rutin kemudian tidak bisa melakukan, dia akan merasa gelo. Walaupun ini Allah tetap memberi pahala terhadap orang yang luput dari mengerjakan amalan yang terbiasa itu tadi, asal luputnya itu tidak disengaja. Kalau luputnya disengaja, tidak melakukan disengaja, ya tidak dapat pahala. Tapi kalau karena audzur yang syar'i, artinya seperti sholat malam yang biasanya rutin, kemudian dia tidak melakukan karena tidurnya kebablasan, tidak bangun, dapat pahala, dikasih pahala oleh Allah. Nah sekarang kalau kita teliti lagi, sholat tidak bangun sudah tidak ada kesempatan untuk sholat malam, itu yang disalahke sapa? Apa pelakunya sing tidur sing salah? Kan tidak, bisa jadi karena kecapean atau karena sesuatu yang lain. Kita di dalam tidur ini yang rohnya itu kan digenggam oleh Allah. Lah ini mutlak di tangan Allah, seseorang yang sedang tidur ini rohnya dikembalikan atau tidak. Ya misalkan ini tidak, orang tidur tadi rohnya yang sedang digenggam oleh Allah tidak dikembalikan lagi, artinya bablas ora balik, dia meninggal. Mutlak di tangan Allah. Manusia tidak bisa punya pengaruh apapun juga, orang yang termasuk lebih orang yang sedang tidur. Nah kalau Allah menghendaki orang ini biar hidup lagi, roh ini akan dikembalikan. Mutlak di tangan Allah itu sudah. Kalau sudah begitu, kita ini mau apa coba? Mau apa? Tatkala kita mau tidur, tatkala kita tidur, sudah tidak punya apapun juga. Artinya karena itu mutlak di tangan Allah, terserah Allah, entah nanti bisa hidup lagi atau tidak, bangun atau tidak. Makanya perlu tatkala kita mau tidur dan kita usahakan hendaknya kita berdoa untuk tidur, serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata roh kita nanti tidak dikembalikan, dalam kalimat ucapan terakhir kita mau tidur sudah menyerahkan diri kepada Allah, insya Allah kematian kita yang melanjutkan dari tidur bablas tadi dalam kondisi baik sudah. Nah itulah kondisi kita. Makanya hati ini perlu kita perbaiki, perlu kita terus kita tempa dan kita
menaikkan kualitas hati kita biar fisik jasad kita ini juga menjadi baik. Itu yang keempat. Yang kelima, rindu untuk melakukan ibadah sebagaimana rindunya orang lapar untuk makan. Rindu untuk melakukan ibadah, ini hati seseorang yang hatinya sehat ya. Rindu untuk melakukan ibadah sebagaimana rindunya orang lapar untuk makan. Kita semua merasakan tatkala kita lapar, betapa kita inginnya untuk segera makan, biar rasa lapar ini hilang. Nah, hati yang sehat itu sama, rindu untuk melakukan ibadah, rindu untuk melakukan amalan-amalan yang baik sebagaimana kondisi saat lapar itu tadi. Taruhlah kita cek ya. Tatkala kita sedang sibuk bekerja sejak pagi dan belum selesai dan harus segera diselesaikan. Kemudian terdengar suara adzan zuhur. Otomatis hati atau jiwa ini muncul reaksi. Apa yang keluar spontan dari lisan kita? Sedang asik bekerja, sedang asik menyelesaikan urusan, dengar adzan. Kadang-kadang ada yang muncul, kok ya wis cepet mentok adzan, kok cepet menduhur. Ada yang gitu ya. Kita pernah begitu. Kalimat ini ayuhan nas, nah dibacot ke, kok ya cepet mentok sudah adzan. Wong gaweane rung rampung kan begitu. Lah kandungan kalimat ini seolah-olah panggilan adzan itu mengganggu aktivitas. Lah kalau kumandang adzan panggilan dari Allah dianggap mengganggu aktivitas, sudah barang tentu di dalam hati ini boleh dikatakan rindu untuk beramal solehnya, rindu untuk beribadahnya banyak apa? Ya, sedikit. Seperti itu. Yalah, kita perbaiki hati kita. Kita hidup ini yang lebih penting adalah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja, kita kesibukan dan lain sebagainya ini itu hanya dalam rangka memperkuat diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja sudah. Jadi urusan keduniaan ini adalah hanya sebagai sarana saja, alat saja untuk mencari atau melaksanakan kehidupan akhirat. Itu saja, selesai. Jadi urusan keduniaan ini ringan. Masalahnya apa? Kalau kita terlalu sibuk, artinya keduniaan kita tanamkan secara kuat di dalam hati kita, menjadikan ibadah kita berat. Tapi kalau yang kita tanamkan kuat masalah peribadatan kita kepada Allah, maka urusan dunia ini menjadi kebalikannya, terasa ringan, begitu. Kemudian berikutnya, hati yang sehat sangat bakhil terhadap terbuangnya waktu atau terhadap mubadirnya waktu. Artinya waktu ini akan selalu berjalan terus, sementara setiap detik, setiap saat ini akan meninggalkan bekas, akan meninggalkan rekaman dari amalan-amalan kita selama hidup.
Dan waktu ini tidak akan kembali lagi. Pagi hari ini Ahad tanggal 15 Januari ini dengan Ahad yang akan datang sudah berbeda, tidak akan ketemu lagi, hanya namanya saja yang sama. Sementara Ahad pagi hari ini sudah berjalan lewat, sudah dilipat, ini Ahad yang akan datang, Ahad yang baru lagi, dan akan terisi lagi, dan besok akan dibuka oleh Allah di hari kiamat sana. Nah, karena itu nanti dibuka dan dimintai pertanggungjawaban, maka hendaknya waktu ini benar-benar kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik, tidak terjadi waktu yang mubadzir. Betapa banyaknya orang yang membiarkan waktu sehingga waktu ini menjadi waktu yang sia-sia, tidak terisi dengan kebaikan. Karena memang begitu, kebanyakan manusia itu terlena, ya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kebanyakan manusia itu tertipu dari dua nikmat. Yang pertama masalah kesehatan dan yang kedua masalah umur. Umur ini berkaitan dengan waktu. Umur ini berkaitan dengan waktu. Walaupun kita tidak tahu kapan umur kita ini selesai, tapi mau tidak mau, sadar tidak sadar, waktu atau umur kita ini makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Nah, betapa banyaknya orang kadang-kadang di dalam menanggapi usia ini terbalik. Misalkan seseorang pada pas hari kelahirannya atau tanggal kelahirannya pas 50 tahun, hari ini hari kelahiran, dia melakukan istilahnya ulang tahun dengan bersukaria dan lain sebagainya karena usianya begitu. Padahal kalau kita pikir terbalik, usia, taruhlah usia kita anggap 60, ini sudah ke 50. Berarti waktu kita tinggal 10 tahun lagi. Nah, waktu tinggal 10 tahun itu benarkah kita pakai untuk bersukaria macam gitu? Kita sebentar lagi akan sampai, sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini, sebentar lagi kita akan habis usia kita. Kalau kita mikirnya terbalik macam gitu, sudah barang tentu dengan datangnya tanggal kelahiran kita akan bisa meningkatkan amalan kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab waktu tinggal sedikit. Kalau kita perbanyak lagi amal soleh kita akan menjadi rugi. Kadang-kadang yang namanya kematian itu orang kan menjadi suatu momok yang menakutkan. Nah, kalau begitu, ini kematian kita makin dekat karena dengan bertambahnya umur atau berkurangnya umur, yang 60 ini sudah ke 50, setahun lagi kita tinggal 9 tahun dan seterusnya. Nah, kita mikirnya begitu kan berarti waktu yang tinggal, umur yang tinggal sedikit ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk melaksanakan kebaikan. Ini kalau kita dikasih tahu tinggal 9 tahun, maju lagi 8 tahun dan sebagainya, kita akan merasa takut, akhirnya akan memperbanyak begitu. Tapi karena tidak diberitahu kapan umur itu datang, maka kebanyakan atau tidak sedikit orang justru melalaikan nikmat berupa umur itu tadi. Sehingga saya bilang orang-orang itu yang suka mengadakan ulang tahun wis mbae usia 75, dalam kondisi 75 kan ya sudah, wah begitu ada yang sudah agak susah, justru disuruh niup lilin, niup
wis niope rekoso begitu, putu-putune anake ngeploki guyu dan sebagainya. Kira-kira macam gitu termasuk berbakti orang tua padahal padha ndak itu macam gitu. Iya toh. Kan seperti itu. Wong tua diguyu karena niop-niop begini dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu adalah hendaknya kita hindari. Waktu berkurang, umur berkurang, mendekati kematian, seharusnya kita benar-benar menyadari bahwa tinggal sedikit kesempatan kita ini untuk berbuat baik, tinggal sedikit kesempatan kita ini untuk mencari bekal kehidupan di akhirat. Apalagi kita dikasih tahu kamu tinggal setahun. Sing ngasih tahu ora dokter loh, sing ngasih tahu misalkan malaikat loh ya. Uripmu garis setahun, kira-kira bagaimana? Oh no, setahun kas kamu mati loh. Orang ini akhirnya kan condongnya kepada, kalau orang beriman hati yang sehat tadi, condongnya kepada amal soleh, condongnya kepada meningkatkan keimanan. Tapi kalau orang itu yang kebalikannya, orang kafir, wah dari setahun, pol-pol ke seneng-seneng, bisa jadi begitu karena tidak dapat itu. Maka yang benar dengan adanya umur yang makin berkurang ini, kita hendaknya makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, masalah kesehatan juga begitu. Nikmat kesehatan ini, kita ini bersyukur pada pagi hari ini Allah telah masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah ini. Dan kita bersyukur juga nikmat Allah datang lagi tatkala habis melakukan ibadah, kita mau ngaji, Allah memberikan nikmat dan rahmatnya lagi dengan nikmat yang sangat nikmat. Saya katakan begitu kenapa? Tidur paling nikmat itu tidurnya orang yang sedang berada dalam majelis ilmu. Ya iya toh. Enak swenden liar-liar turu itu nikmat. Dasar suarane sing ceramah cocok untuk pengantar tidur. Kenapa? Nek digathok-gathoke lagi begitu ya betul nikmat. Wong malaikat itu kan selalu berterbangan mencari majelis-majelis orang-orang yang berkumpul kemudian mengadakan membahas atau membaca firman Allah Al-Quran ini. Setelah mereka dapat, oh dia ngomong-ngomong sama teman malaikat, oh di sini ada majelis atau sekumpulan orang yang membahas masalah ilmu. Nah, malaikat kemudian berada di situ, di atas ini ada malaikat. Di situ kemudian dia mengibaskan sayapnya dengan kibasan rahmat. Malaikat di atas ini ada, dia mengibaskan sayapnya begini dengan kibasan rahmat. Nah karena ini tadi diliputi oleh rahmat Allah yang dikibaskan oleh malaikat, maka tatkala ada ceramah tidur memang ya nikmat karena itu diliputi oleh rahmat Allah yang dikibaskan oleh malaikat. Memang rahmat Allah. Tidur ngantuk. Jajal, kita tidak bisa ngantuk sebulan, tidak ngantuk sama sekali. Kira-kira kita dibawa kemana? Ya, sebulan tidak bisa tidur, tidak terasa ngantuk, bau ning juru. Ya, artinya di rumah sakit jiwa. Makanya tatkala kita ngantuk bersyukur. Sing pas ngantuknya ora pas kajian itu sebenarnya gitu. Tapi ya tidak apa-apa. Nah, yang kita ngantuk ya ora kuat tenan kan begitu. Nah ya, kita lanjut. Itulah pembahasan tentang hati kita, tentang hati yang sehat. Kemudian yang terakhir adalah perhatiannya selalu memperbaiki amal. Kembali kita koreksi hati kita.
di dalam jiwa kita, di dalam hati kita ini sudahkah selalu ada perasaan untuk selalu memperbaiki amal kita? Taruhlah kita kembali lagi kita masalah sholat. Di dalam sholat ini kita masing-masing orang ini dalam hatinya mesti berbeda. Adakah perasaan yang ada di dalam hati kita ini tatkala kita mau sholat ingin selalu memperbaiki kualitas sholat kita, ataukah kita ini ternyata masih dalam koridor melaksanakan sholat adalah hanya merupakan suatu rutinitas saja? Iya enggak? Kan kita melihat kadang orang melaksanakan sholat itu seolah kontaknya kok rasanya kayak kurang, hanya rutinitas saja, seperti rutinitas sing penting zuhur 4 rakaat dengan rukun-rukunnya sudah dilaksanakan, berarti sudah selesai, rukunnya sudah terpenuhi. Ataukah di dalam hati kita ini akan muncul selalu ingin selalu memperbaiki amalan sholat kita? Lah kalau hati yang sehat itu tadi dan merupakan jiwa orang yang normal, dia akan selalu ingin menjadi lebih baik di hari ini, lebih baik daripada kemarin dan lain sebagainya dan seterusnya. Lah orang yang beriman dalam kaitan ini, hadis ini, selalu berusaha, perhatiannya ingin memperbaiki amalnya, memperbaiki amal yang dia lakukan. Sudah barang itu amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, kita perbaiki terus. Itu memang jiwa manusia yang manusiawi gitu. Hanya posisi orang ini berada di mana? Kalau orang ini beriman, yang mereka perhatikan adalah kualitas amalan baiknya, kualitas ibadahnya, bahkan mau berusaha kita kita setel semua yang kita lakukan ini menjadi amal soleh. Bahkan sampai kita tidur ini akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita seket itu. Tidur diganjar. Kenapa begitu? Karena orang tersebut tidur, misalkan tidur siang, saya mau tidur siang. Untuk apa? Biar nanti malam bisa bangun untuk melaksanakan sholatul lail. Misalkan begitu, tidur kita diganjar oleh Allah. Jadi amal soleh. Nah, semuanya ini tergantung atau berasal dari hati kita. Nah, orang yang beriman hendaknya ini selalu begitu, sehingga kalau kita sudah seket begitu, semua yang kita lakukan, semua aktivitas kita ini kita niatkan untuk kebaikan, semua diganjar oleh Allah, alias waktu yang berjalan ini akan membuahkan hasil yang baik, akan membuahkan pahala dan ini semuanya keberuntungan kita. Itulah pembahasan kita masalah bagian akhir dari KD yang berkaitan dengan hati. Nah, kemudian karena hati itu jadi hati yang sehat, kita sudah barang tentu ada hati yang sakit. Hati yang sakit adalah kebalikan dari yang sehat itu tadi yang sudah kita bahas langsung, dan kebalikannya dengan contoh dan koreksi itu tadi. Nah, sekarang kalau hati seseorang itu sakit, bagaimana pengobatannya? Kalau sudah barang begitu, hati yang sakit, kalau saya ambilkan contoh dulu, selalu zikir kepada Allah. Kita ambilkan contoh, kalau kita terkejut, apa yang keluar di dalam yang keluar spontan dari lisan kita kesandung jeblok, atau kita sesuatu terkejut mendadak, kalau yang keluar itu bukan kalimat-kalimat yang baik, yang keluar itu adalah misalkan saja isen-isen kebun binatang, berarti isi hati manusia ini isinya semacam
Nah ini hati yang sakit semacam itu. Seharusnya dia ini terkejut, ini istighfar atau baca tasbih atau yang lainnya begitu, nyebut Allah, yang kalimat-kalimat yang baik, tapi itu yang keluar isi binatang, ini perlu diisi, diobati hati itu tadi. Carane misalkan saja ini air putih, atau taruhlah 1 gelas, ini isinya merah, kalau ingin menjadi putih kan terus diisi air yang putih, terus tumpah yang merah, terus akhirnya jadi putih semuanya. Atau ini ingin diisi menjadi merah, ya sudah dimasuki air obat merah, nanti yang putih ini campur terkeluar keluar makin merah karena diisi terus, maka murnilah ini merah semuanya. Sama hati yang sedang sakit, misalkan terkejut isinya kalimat atau isian kebun binatang, ini kita ganti dengan banyak berpikir. Dan di dalam untuk mengobati hati yang macam itu, nomor 1 adalah membaca Al-Quran dengan meresapi atau mengingat dan menikmati artinya. Istilah Jawa ini maca Quran angen-angen sak manane. Artinya kita akan beda, rasanya akan begitu. Begini, seseorang membaca Al-Quran, yang dibaca itu belum tahu artinya, hanya membaca saja. Dengan tatkala seseorang itu membaca, dia sudah paham artinya. Ini nanti akan berbeda. Membekasnya di dalam hati ini berbeda. Taruhlah kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah lagi. Kita tahu alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pemelihara alam semesta. Kita tahu artinya. Tatkala orang itu membaca, paham artinya, sudah pada tentu membacanya, dia ini akan lebih tartil, lebih pelan-pelan, lebih menikmati, karena dia ini dalam keadaan membaca bacaan yang memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya dengan orang yang membaca alhamdulillahirabbil alamin tadi tidak tahu artinya. Ngomong, kamu baca begitu, ngomong begitu, apa mbuh aku kamu dengar ini. Sehingga hati ini kan tidak sama. Makanya untuk hati-hati yang masih terjadi ada penyakitnya, salah satu caranya dengan membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak dalam membaca tadi dengan meresapi artinya. Insya Allah nanti di dalam waktu tertentu bisa lebih cepat, bisa lebih, ini akan menjadi lebih baik hati seseorang itu tadi. Nah, caranya bagaimana supaya kita membaca kualitasnya bisa semacam itu? Waktu kita membaca, kita bisa menikmati atau meresapi arti yang sedang kita baca. Tidak ada jalan lain kecuali kita ini belajar. Belajar kepada orang yang mengerti tentang maksud dari ayat-ayat itu tadi. Belajar sudah, tidak ada cara lain kecuali kita harus belajar untuk bisa tahu. Lalu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, semua orang boleh dibilang hafal, tapi semua orang belum tentu paham maksud dari ucapan atau kandungan dari Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim itu sendiri. Ya, orang yang sama sekali tidak tahu artinya, taruh begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ngerti apa artinya? Aku ngerti. Pokoknya Bismillah itu baik. Dengan orang yang sudah mengerti Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sampai di terjemahnya saja, maksudnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim orang ngerti, tapi secara terjemah sudah paham. Ini akan berbeda dengan yang tidak tahu. Nah, orang yang sudah lebih paham apa maksud Bismillah, apa kandungan yang ada di situ, pengeterapannya bagaimana, sudah paham, terus paham juga tentang Ar-Rahman,
nikmat Allah atau belas kasih Allah yang Ar-Rahman, bedanya dengan yang Ar-Rahim, dia sudah paham benar, tatkala membaca itu akan terlintas di dalam hati dan pikirannya, oh, rahmat Allah yang Ar-Rahman ini hanya satu rahmat saja atau 1% saja diberikan di dunia ini, sementara yang Ar-Rahim, rahmat Allah yang 90% diberikan besok di akhirat hanya khusus kepada orang yang beriman saja. Sementara yang 1% di dunia ini seluruh makhluk Allah sejak bumi dicetak sampai nanti di hari kiamat hanya 1% saja. Orang tatkala paham begitu membaca bismillah akan terlintas begitu, sudah barang tentu bacaannya akan lebih mengena di dalam hati orang itu tadi. Bahkan ini juga akan lebih mengena kepada orang yang mendengarkannya. Ya toh, bacaan seseorang yang benar-benar keluar dari sanubari atau dari hatinya mengalir sampai kemudian terucap, ini kesan di telinga akan berbeda dengan bacaan orang yang hanya dari lisan saja. Saya katakan dari lisan karena dia belum paham sama sekali, hanya ucapan saja. Ini akan berbeda, rasanya di telinga pendengar pun juga akan berbeda. Maka dari itu, untuk menjadikan kualitas bacaan kita tatkala kita membaca Al-Quran, baik kualitas di dalam hati kita, kualitas di dalam hati atau telinga orang yang mendengarkannya, hendaknya kita berusaha meningkatkan untuk mempelajari makna atau maksud pengertian dari masing-masing ayat-ayat di dalam Al-Quran ini. Seperti itu. Jadi kualitas orang yang ceramah atau orang yang juga akan berbeda. Ada orang yang berbicara ini benar-benar mengalir keluar dari hatinya, kemudian dilantunkan di dalam ucapan. Kalau orang begitu, maka nasihat itu atau ucapan itu akan bisa menembus ke hati-hati para pendengar. Sementara kalau orang berbicara itu hanya keluar dari lisan saja, maka kemampuannya menembus kepada pendengar hanya sampai pada telinga-telinga pendengar saja. Karena dari lisan ya sampai pada telinga. Tapi kalau keluar dari hati juga akan mampu menembus di hati. Nah, supaya kita bisa begitu, hendaknya di dalam membaca Al-Quran ini bisa keluar benar. Waktu membaca bersambung dari hati, sanubari kita hendaknya kita paham apa yang kita sedang baca tadi. Untuk bisa paham begitu, sekali lagi tidak ada jalan lain kecuali kita harus belajar. Sampai di sini berarti tugas kita ini sebenarnya masih banyak. Kira seperti kita ini, sudahkah kita paham semua dari 30 juz itu masing-masing ayatnya? Kan belum tuh ya. Nah, kalau ingin menjadi waktu kita membaca Al-Quran bersambung, hati kita kontak, hendaknya kita selalu tidak jemu-jemunya untuk belajar. Kemudian berikutnya, untuk mengobati hati, kalau tadi membaca Al-Quran dengan meresapi maknanya, yang kedua adalah kita sholat, ya seperti sholat malam. Itu terutama ini dalam rangka mengobati hati kita. Kalau istilah sholat untuk kiai dulu, dan bahasa Jawa sholat wengi lakonono kan begitu. Hanya kita melakukan sholat malam, kemudian kita zikir dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya atau intinya saja, untuk mengobati hati kita yang kalau ternyata masih kurang sehat, hendaknya kita selalu hati ini kita isi dengan hal-hal yang baik, membaca Al-Quran, zikir atau dan sebagainya, atau sholat dan sebagainya. Hendaknya selalu kita lakukan untuk mengobati hati kita biar menjadi hati yang sehat, sehingga apa yang kita lakukan, yang kita laksanakan setiap saat ini akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah bisa begitu, semua yang aktivitas kita ini
dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang untung adalah kita sendiri, dan itu menjadi bekal kita untuk kehidupan di hari akhirat atau di hari kiamat. Saya rasa sampai di sini aja nggih pada pagi hari ini. Semuanya saya serahkan pada Allah. Semoga Allah berkenan membukakan hati kita, memberikan kesabaran dan kepahaman. Semoga Allah melunakkan hati kita dan memberi kekuatan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan ilmu yang kita pelajari ini. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin.